أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والشرف والرجاء والعلم. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiy wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, saudara-saudara serta teman-teman jamaah salat Jumat Masjid Nurul Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah sama-sama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam menunaikan ibadah salat Jumat dalam sekali sepekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala salat Jumat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah, panutan kita, nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada Jumat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkan khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema yaitu uswatun hasanah, suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu terdiri dari dua kata. Uswatun yang artinya adalah teladan atau dikata lain contoh. Hasanatun yang artinya adalah baik. Jadi definisi atau pengertian dari uswatun hasanah yaitu teladan yang baik, contoh yang baik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita perlu mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari lisannya, kemudian perbuatannya, lalu perilakunya, sikapnya, dan begitu juga sifatnya. Maka perlu kita beriktibar mengikuti sosok teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu bisa diartikan adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cermin yang indah, dan indah membawa kita untuk bisa berkaca dengannya. Bagaimana sih caranya kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, kemudian sikapnya, maupun hal ihwalnya, yaitu keadaan. Maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus betul-betul berakhlakul karimah, berperilaku yang mulia. Karena disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya beliau adalah kana khuluquhul Qur'ana. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlaknya beliau adalah akhlak Al-Quran, maka kita harus memahami dan menghayati perilakunya beliau, sikapnya beliau, perbuatannya beliau, lisannya beliau. Maka seakan-akan kita sudah memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga isi kandungannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Inilah indahnya akhlakul karimah. Maka di sini akhlakul karimah bisa membawa diri kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 kisah Nabi uswatun hasanah. Kisahnya ada 3 macam. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat mencintai dengan anak kecil. Ketika beliau bertemu dengan anak kecil, terlebihnya yaitu cucu-cucunya Hasan dan Husain, beliau mempunyai kepedulian dan perhatian kepada Hasan dan Husain maupun anak kecil yang lainnya. Dimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan anak kecil dengan penuh kasih sayang, beliau akan membelai, mengusap, bahkan menciumnya. Seperti cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan cucunya Hasan dan Husain di hadapan Al-Aqra bin Habis, yang begitu herannya dia melihat kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain terutama. Sampai Al-Aqra bin Habis, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai 10 orang anak, tak ada satupun saya menciumi anak-anakku sama sekali seperti engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, siapa yang tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa rahmat dalam hatinya, tidak akan dirahmatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, anakku, panggillah kemari kedua cucuku, Hasan dan Husain. Maka kedua cucu Rasulullah SAW pun bertatih-tatih hingga akhirnya Rasulullah memeluk erat kedua cucunya dengan penuh mesra. Subhanallah walhamdulillah. Lalu juga tidak hanya cucu-cucu Rasulullah SAW, beliau pun juga mencintai anak kecil yang lainnya, seperti Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan di masa kecilnya, ketika Jabir bin Samurah, dia sholat bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau keluar menuju kepada keluarganya, hingga ketika Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anaknya, Rasulullah menciumi anak-anaknya dan mengusap kedua pipi mereka satu persatu. Begitu juga beliau Rasulullah SAW mengusap pipinya Jabir bin Samurah. Dia merasakan tangannya Rasulullah SAW yang begitu dingin, berbau harum, seakan-akan keharuman tersebut keluar dari tas penjual minyak wangi. Rasulullah SAW
Beliau pun juga suka menghiburi anak kecil yang bernama Abu Umair. Dia adalah seorang anak kecil yang tinggalnya di Madinah bersama orang tuanya Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Dia masih ketergantungan dengan kebutuhan orang tuanya. Dalam suatu hari, Abu Umair berjalan menyusuri kebun-kebun di Madinah bersama teman-teman seusianya, melintasi pohon-pohon kurma dan berjalan di pasar-pasar. Seketika itu ia melihat burung pipit yang begitu apik sekali kelihatannya, sayap yang begitu warna-warni yang indah, paruh merah, yang sedang meloncat-loncat di rerumputan. Melihat itu, Abu Umair lalu menangkapnya. Ia mengikat kaki burung itu dengan seutas benang agar tidak kabur. Ia begitu bergembira karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak lain seusianya. Abu Umair merawat anak burung hingga anak burung seusia besar, sehingga ibunya Abu Umair yang bernama Ummu Sulaim, beliau patut senang dan bahagia ketika anaknya merawat burung. Namun qadarullah, dengan takdir Allah yang lain, suatu hari Abu Umair melihat burung tidak lagi bergerak, nampak kaku dan kering. Abu Umair mencoba untuk menggerak-gerakan itu karena ia pikir burung itu tertidur, sehingga Abu Umair segera berteriak memanggil ibunya. Setelah diperiksa sang ibu tahu bahwasanya burung kesayangannya itu sudah mati. Akhirnya Abu Umair itu menangis, ya, terseduh-seduh. Saat itu Rasulullah SAW sedang melintas di hadapannya. Beliau memandangi Abu Umair yang murung. Ada apa dengannya, wahai Abu Umair? Tanya Rasulullah SAW. Maka Abu Umair menjawab dengan penuh kesedihan, wahai Rasulullah, burungku mati. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, lalu mendekati Abu Umair dan menenangkannya. Beliau berkata, ya Aba Umair, ma fa'ala min khairin. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung pipit itu? Sambil bercanda dengannya. Dan akhirnya Abu Umair kembali tersenyum dan dia senang dan bisa terhibur dari candaannya Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kisah yang pertama. Lalu ada lagi kisah yang kedua, kisah Arab Baduy yang kencing di masjid. Pernahkah kita mengetahui, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu saat datang orang Arab Baduy, atau dikata lain orang Arab kampung. Mereka kencing di masjid. Maka para sahabat pun membentak dan menegur dengan secara kasar, melarangnya dengan keras. Tetapi Nabi SAW mencegah para sahabatnya, biarkan mereka orang Arab Baduy itu kencing dulu. Setelah itu Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka orang-orang Arab Baduy untuk menyirami air kencing itu. Jadi Rasulullah SAW ketika menasihati orang-orang Arab Baduy itu tidak marah dan tidak kasar. Beliau menasihatinya dengan lemah lembut. Beliau SAW bersabda, inna hadhil masajidah la yuslihu fiha syai'un minal adha awil qadri wa innama hiya lis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk membuang kotoran di dalamnya, namun ia dipersiapkan untuk sholat dan membaca Al-Quran. Betapa bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau menasihati orang-orang Arab Baduy dengan penuh tulus
dengan penuh lemah lembut, sehingga orang-orang Arab Badui, beliau menerima nasihatnya dan begitu senang dengan sosoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya orang-orang Arab Badui, beliau berdoa, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'anan ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, janganlah engkau merahmati seorang pun bersama kami berdua. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada kisahnya, yaitu kisah mu'alaf seorang nenek Yahudi yang suka meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu mudah. Banyak warga kafir Quraisy yang masih membenci dengan kenabian dan kerasulan dan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau dimaki-maki, dihina, bahkan juga terkhususnya diludahi oleh seorang nenek Yahudi. Kisahnya yaitu ada seorang nenek Yahudi, beliau terang-terangan berani menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki kebiasaan suka berdiri di depan rumah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu kedatangannya. Dirinya tahu betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pintu rumahnya jika hendak berangkat untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pintu rumahnya, lalu si nenek Yahudi meludahinya. Sudah berapa kali nenek Yahudi meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia saking bencinya terhadap sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati nenek Yahudi itu di depan rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah satu tetangga nenek Yahudi, wahai fulan, tahukah kamu di manakah wanita tua Yahudi itu yang setiap kali aku lewat selalu meludahiku? Maka tetangga pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya nenek Yahudi itu yang biasanya meludahimu itu, ia saat ini terbaring sakit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai rencana untuk mengunjungi ke rumahnya nenek Yahudi itu setelah ia beribadah di Masjidil Haram. Sesampainya beliau ke rumah nenek Yahudi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutuk pintu. Assalamualaikum. Lalu nenek Yahudi bertanya, siapakah itu yang ada di luar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini aku, Muhammad. Lalu nenek Yahudi bertanya lagi, Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Rasulullah menjawab seperti itu. Hingga akhirnya Rasulullah ke rumahnya dan bertemu dengan nenek Yahudi itu, sampai ketika lagi berbincang-bincang, nenek Yahudi itu menangis terharu melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya belum ada satupun tetangga-tetanggaku di sekitar rumahku menjengukku. Bahaya kali ini baru engkau ya Rasulullah menjengukku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku yakin engkau meludahiku, belum mengetahui kebenaranku. Jika engkau mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan lagi melakukannya.
Maka akhirnya nenek Yahudi bersedia masuk Islam. Dan beliau mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau walaupun dihina-hina oleh kaum kafir Quraisy, dihina, dimaki-maki, beliau tidak mempunyai rasa balas dendam terhadap kaumnya. Beliau membalasnya dengan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Nabi Muhammad SAW ia mempunyai rasa cinta kepada anak kecil, terlebihnya mencintai cucu-cucunya Hasan dan Husain, dan dia bisa menghibur, bisa bercanda dengan anak kecil seperti Abu Umair yang telah dijelaskan di atas. Beliau adalah seorang pemimpin yang berlemah lembut. Beliau kalau menasehatinya di dalam kebenaran dan kesabaran, menasehatinya dengan lemah lembut, tidak disertai dengan maki-makian atau kekasaran. Begitu. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu bukan menghardik tetapi mendidik. Dakwah itu bukan mencaci maki tetapi mengasihi. Nah, ini kita harus benar-benar amalkan. Sejahat-jahat apapun seseorang, si fulan ataupun fulanah kepada kita, kita tetap menjalani hidup apa adanya, seperti ibaratnya yaitu air yang tetap terus mengalir. Kita tetap melanjutkan perjuangannya, yang terlebihnya perjuangan dakwah. Kita tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya orang-orang yang menzalimi kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu balaslah kepada orang yang menzalimi kita dengan kebaikan. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, kezoliman dibalas dengan kezoliman, atau dikata lain dalam peribahasanya yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali meneladani Rasulullah SAW agar hidup kita berkah dunia dan akhirat, dan agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai panutan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم ارفعنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لي ولكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.